Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 234, Aku akan membantumu. Oh, Jian Wushuang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Saat itu dia memimpin banyak duta naga emas untuk menyerang Sekte Sembilan Kaisar, melukai mereka dengan parah. Bahkan belum setahun, mustahil Sekte Sembilan Kaisar pulih sekarang. Bahkan saat Sekte Sembilan Kaisar tahu tentang dukungan klan Ouyang terhadap Paviliun Tetes Hujan, mereka masih berani mengklaim bahwa mereka akan menghancurkannya dalam waktu 3 hari, jika bukan karena keterlibatan Menara Bulu Darah, Sekte Sembilan Kaisar sendiri tidak akan berani seperti itu. Tang Wuji berkata dengan suara pelan, awalnya, kami tidak terganggu dengan rencana Sekte Sembilan Kaisar untuk menyerang. Karena paviliun kami didukung oleh klan Ouyang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, kami tidak menyangka bahwa tepat ketika Sekte Sembilan Kaisar mengumumkan rencana mereka untuk menyerang, klan Ouyang menarik dukungan mereka. Klan Ouyang berkata bahwa kecuali paviliun tetesan hujan milikku menyatu dengan aula kegelapan mereka, mereka tidak akan dapat membantu kita menghalangi serangan Sekte Sembilan Kaisar. Mereka mungkin mengatakan ini adalah penggabungan, tetapi sebenarnya mereka bermaksud menelan paviliun tetesan hujanku secara keseluruhan. Begitukah? Jian Wushuang mengangkat alisnya. Lalu apa rencanamu sekarang? Kita akan bermain sesuai intuisi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh klan Ouyang. Tuan Paviliun, seorang tamu di sampingnya mengerutkan alisnya. Saya mengerti. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya sedikit dan menatap Tang Wuji sambil tersenyum. Tang Wuji, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Ouyang. Kekuatan Sekte Sembilan Kaisar tidak dapat diremehkan. Bahkan jika klan Ouyang muncul, masih ada kemungkinan mereka tidak dapat menghentikan mereka. Hah? Jian Wushuang meringis. Tapi jangan khawatir. Kebetulan aku punya sedikit dendam terhadap Sekte Sembilan Kaisar dan aku ingin membalas dendam, jadi aku akan membantumu, kata Jian Wushuang. Bos, kau mau membantuku? Tang Wuji berkata dengan gembira. Saat itu, selama perburuan paling timur, Tang Wuji dapat membuktikan kekuatan Jian Wushuang. Selain itu, keberhasilan pembangunan kembali paviliun tetes hujan miliknya juga karena hubungannya dengan Jian Wushuang, jadi Tang Wuji memiliki keyakinan penuh pada Jian Wushuang. Yakinlah bahwa dengan bantuanku, Sekte Sembilan Kaisar itu pasti tidak akan mampu merebut paviliun tetesan hujan milikmu, kata Jian Wushuang sambil tertawa percaya diri. Tepat ketika dia selesai berbicara, para tamu di samping langsung merasa tidak puas. Gedebuk. Wah, nada bicaramu arogan sekali. Seorang tetua berpakaian hitam memukul meja, berdiri, melotot ke arah Jian Wushuang dan berkata dengan nada rendah, Nak, meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Master Paviliun kami, tetapi apa yang baru saja kau jelaskan sama saja dengan mengirim paviliun tetesan hujan ke kematian. Dengan usiamu yang masih muda, bagaimana kau bisa memahami kekuatan Sekte Sembilan Kaisar? Lupakan yang lain. Jika kita hanya berbicara tentang para ahli dari alam Void Yin, Sekte Sembilan Kaisar akan memiliki kurang dari 5 orang. Selain itu, tetua atas mereka baru-baru ini melampaui level mereka dan mencapai alam Void Yang. Kekuatan tirani seperti itu sudah cukup untuk menyapu paviliun tetesan hujan. Pada saat hidup dan mati ini, yang perlu dilakukan paviliun tetes hujan adalah menyusun cara untuk mengamankan dukungan klan Ouyang lagi. Hanya dengan dukungan klan Ouyang, kita dapat menjanjikan keselamatan dan kedamaian bagi paviliun tetes hujan. Meskipun kondisi klan Ouyang agak sulit, bergabung dengan aula kegelapan mereka, menurutku, belum tentu merupakan hal buruk. Sekarang kamu berani menasihati Master Paviliun untuk meninggalkan klan Ouyang dan sepenuhnya percaya padamu. Kau hanya orang yang tidak penting. Bagaimana kau bisa cukup mampu dan berani mengatakan bahwa Sekte Sembilan Kaisar tidak akan menaklukkan paviliun tetesan hujan? Sungguh lelucon, sungguh. Sebelum tetua berpakaian hitam itu selesai berbicara, Jian Wushuang yang duduk dengan tenang di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia mendongak, gemuruh. Slater Origin meledak dan niat membunuh yang menakutkan terpancar. Seketika seluruh ruang rahasia menjadi sunyi senyap. Tidak hanya sunyi senyap, tetapi suasananya juga sedingin musim dingin. Tetua berpakaian hitam itu berhenti bicara saat itu. Matanya membelalak dan menatap Jian Wushuang dengan kaget. Bukan hanya dia, tamu lainnya di paviliun tetesan hujan juga menatap Jian Wushuang dengan ekspresi sangat ketakutan. Jian Wushuang telah memahami asal pembantaian, cara membunuh, jadi niat membunuhnya cukup kuat dan menakutkan. Meskipun semua tamu adalah ahli Yin Void, mereka hanya berada di alam Yin Void awal. Dengan meledaknya niat membunuh Jian Wushuang, mereka langsung merasa tercekik, seolah-olah ada pedang yang menunjuk ke tenggorokan mereka. Tetua berpakaian hitam itu merasakan tenggorokannya membengkak. Kata-kata yang telah sampai ke mulutnya ditelan kembali saat ini. Ngeri, takut. Tatapan semua orang tertuju pada Jian Wushuang.
Baru saja berhadapan dengan ledakan niat membunuh itu, mereka semua merasakan ketakutan yang nyata di dalam hati mereka. Jika pemuda berpakaian hitam ini benar-benar bertarung, lalu apa yang akan terjadi? Bos, Tang Wuji memandang Jian Wushuang dengan kaget. Jian Wushuang masih memegang mangkuk anggurnya dan mengaduk anggur itu dengan lembut. Niat membunuh yang meledak-ledak itu perlahan menghilang. Seseorang telah datang, kata Jian Wushuang dengan tenang. Hah? Jian Wushuang meringis. Pintu ruang rahasia itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria mengenakan jubah mewah masuk sambil tersenyum lebar. Tuan Ouyang. Tuan Ouyang. Begitu para tamu di paviliun tetesan hujan melihat lelaki paruh baya ini, mereka langsung menyambutnya dengan rendah hati. Master Paviliun Tang, bagaimana proses pertimbanganmu? Pria paruh baya itu tidak peduli dengan para tamu. Setelah memasuki ruang rahasia, dia pergi dan duduk di kursi, menunjukkan tanda-tanda keakraban. Tang Wuji tersenyum dan menatapnya. Tuan Ouyang, kata-kataku tetap berlaku. Jika Anda ingin paviliun tetes hujan saya tunduk pada klan Ouyang Anda, itu sama sekali bukan masalah. Namun, jika Anda ingin paviliun tetes hujan saya bergabung dengan aula kegelapan klan Ouyang, maka itu mustahil, kata Tang Wuji dingin. Senyuman pria paruh baya itu langsung memudar setelah mendengar kata-kata Tang Wuji. Tang Wuji, aku menganggapmu sebagai Master Paviliun, jadi aku panggil saja Master Tang. Tapi kau tidak menghargai kesempatan itu. Menyerah pada klan kami. Klan Ouyangku adalah salah satu dari 7 sekte dinasti Tianzong. Bahkan sekte yang paling kuat pun akan bersaing untuk tunduk pada kami. Dengan status kami yang kuat, apakah kami masih membutuhkan paviliunmu? Sejujurnya, dukungan awal klan saya terhadap paviliun Anda adalah karena kami menegaskan kemampuan intelijen paviliun Anda. Tanpa klan kami, Anda pikir dengan kekuatan Anda sendiri yang sangat kecil, paviliun tetesan hujan Anda bisa begitu sukses dalam kurun waktu 6 bulan yang singkat. Dengar, sebaiknya kau patuh menggabungkan paviliunmu dengan aula kegelapan. Maka kau akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Tang Wuji memasang ekspresi gelisah. Jian Wushuang yang berdiri di samping mulai tertawa. Haha, klan Ouyang, salah satu dari 7 sekte di dinasti Tianzong, memanfaatkan situasi genting orang lain. Pria paruh baya itu menatap dingin ke arah Jian Wushuang. Anak muda, dari mana kamu datang? Aku sedang berbicara dengan Tang Wuji, beraninya kamu menyela. Minggir dari jalanku. Saat dia selesai berbicara, pria paruh baya itu melambaikan tangannya, hembusan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia langsung menyerang Jian Wushuang. Pria paruh baya ini memiliki kultivasi alam Void Yin mendalam. Di bawah serangannya, bahkan pria seperti Tang Wuji, yang berada di alam inti emas luar biasa, akan mati. Pada saat ini, Jian Wushuang masih memegang mangkuk anggurnya tetapi tatapannya menjadi dingin.